Lo udah mulai trading kripto atau baru mulai? Hati-hati, 2025 itu penuh peluang, tapi juga penuh jebakan nih buat trader. Mau lo pemula ataupun lo udah berpengalaman. Di video ini, gua bakal bahas 5 kesalahan trading paling umum yang bisa bikin modal lo ludes kalau nggak hati-hati. Dan tentu aja tips biar lo bisa trading lebih aman dan cerdas. Yuk kita mulai. Kesalahan pertama, masuk tanpa riset. Jadi gini, sebenarnya banyak orang itu cuma ikut-ikutan. Beli token gak jelas, beli koin gak jelas. FOMO denger dari TikTok, langsung beli koin yang lagi hype. Padahal, gak semua project itu legit. Banyak yang cuma cash grab, banyak yang bisa bikin rug pull. Jadi ya, memang lu harus hati-hati. Solusinya, manfaatin tools yang udah tersedia gratis. Yang pertama adalah Binance Square, yaitu buat update market dan trend. Di sini kayak social media, mirip sama kayak Twitter ya. Jadi ada pembahasan kripto, terus juga komoditinya besar, dan lo bisa ngecek token apa yang lagi hype di sana. Dan ya pastinya tetap research juga ya. Kalau mau research, lo juga bisa langsung ke Binance Research. Tujuannya apa? Buat baca laporan mendalam soal token ataupun tokenomics dari sebuah koin. Jadi ya lo nggak buta lah. Selain dari Binance Research, lo juga bisa cek dari Coin Market Cap. Nah, kalau misalnya lo masih baru banget di kripto, baru mau mulai belajar, bingung belajarnya di mana, lo bisa cek Binance Academy. Binance Academy adalah website untuk lo belajar kripto dan strategi dari trading. Di sini udah dikompil jadi satu, mulai dari basic sampai ke advance. Jadi lo kalau nggak ngerti kripto sama sekali, bisa mulai dari Binance Academy dulu. Kalau lo trader atau investor, lo nggak akan beli saham tanpa riset kan? Lo lihat makroekonominya, lo lihat sentimennya, tapi lo kalau beli kripto kenapa sembarangan? Kenapa langsung percaya sama orang tanpa lo riset terlebih dahulu? Kesalahan yang kedua, over trading. Banyak sebenarnya yang salah paham ya. Makin sering trading itu makin untung. Mungkin ya untuk sebagian besar orang iya, ketika lagi wangi, mereka lagi pede dengan analisanya, itu bisa untung kalau lo trading terus. Tapi apakah setiap hari lo seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Padahal kalau lo terlalu sering trading di market yang lagi volatile, itu bisa ngerusak portofolio lo. Market kripto itu fluktuatif, bos. Naik turunnya bisa ekstrim dalam hitungan jam ataupun menit. 1 menit dia bisa turun, 1 menit kemudian dia bisa langsung naik lagi. Kadang yang paling bijak tuh justru ya nunggu gitu. Saran gua, kalau misalkan lu masih pemula ataupun gak terlalu yakin sama skill trading lu, ada kok namanya spot trading ya buat jangka menengah. Jadi lu gak perlu masuk futures, gak perlu pakai leverage. Jadi yaudah lu trading di spot aja. Modal lu lebih aman dibandingkan kalau lu terjun ke futures, karena ya bisa margin call. Sedangkan kalau lu spot trading, modal lu itu nggak akan tergerus habis, kecuali kalau koin atau tokennya rug pull gitu ya. Terus lu harus hindarin FOMO, beli pas harga udah naik tinggi. Ini yang paling sering gue lihat. Ketika token atau koin udah naik gede, udah naik ratusan persen, orang semakin FOMO. Wah, ini tokennya bagus nih, naiknya tinggi banget. Tapi yang mereka nggak ketahui adalah, yaitu tokennya udah naik cukup jauh. Lu mau jadi exit security kah? Yang terakhir, pahami chart dan lo jangan asal nebak-nebak doang. Oh, ini kayaknya waktu yang pas nih buat beli. Minimal ya, minimal lu harus bisa baca chart, support atau resisten. Itu yang paling simple kalau misalnya lu mau trading. Tapi kalau misalnya lu mau investing ya it's okay, itu nggak masalah. Lu nggak harus pahamin juga nggak masalah, selama ya lu DCA tiap bulan, terus juga lu cicil koinnya terus-terusan, tapi nggak asal buy ya. Yang ketiga, nggak punya manajemen resiko. Lo kalau trading pasang stop loss nggak? Atau ya lo diemin aja gitu. Kalau loss ya udah loss, gue diemin berharap dia balik hijau lagi, balik profit lagi. Atau lo nggak tahu berapa persen dari modal lo yang lo taruh di tiap trade. Itu namanya bukan trading, itu namanya judi. Lo udah nggak tahu stop lossnya di mana, take profitnya di berapa, alokasi modalnya harus berapa. Itu kalau lo masih nggak ngerti, apa bedanya lo sama cap-cip-cup gambling? Jadi tipsnya adalah gunakan fitur stop loss. Kalau lu masih nggak tahu apa itu stop loss ya jangan trading dulu. Balik lagi ke Binance Academy yang tadi. Lu belajarin dulu basic-basic dari trading, baru lu mulai trading. Terus portofolio lu itu jangan masuk ke all in satu token. Itu yang sering gue lihat ya, apalagi ke meme coin nih. Misalnya kayak masuk ke Pengu, Cadbury, terus masuk ke token-token sol lainnya. Itu kalau lu mau trading meme coin, jangan all in di satu token. Yang terakhir, pastiin lo punya exit plan. Kapan lo jual kalau lagi untung, kapan cut loss kalau lagi rugi. Kalau misalnya lu udah untung terus lu nggak tahu take profit di berapa, ya otomatis lu diemin, lama-lama dia bisa balik lagi ke harga modal lo. Yang tadinya harusnya profit, lu malah BEP, nggak dapet apa-apa. Atau yang tadinya lu cuma rugi kecil, misalnya rugi 5 juta atau nggak rugi 3 juta, lu nggak cut loss, berharap 3 jutanya bisa balik lagi, jadi balik modal. Itu kalau balik modal.
Sedangkan kalau misalnya koinnya justru makin turun, ya lu ruginya makin gede, bos. Jadi trading itu bukan soal selalu bener ya, tapi soal gimana lo kelola aset lo saat lo lagi salah. Harusnya lu TP tapi lu nggak TP ya, lama-lama ya modal lu habis. Kesalahan keempat, falling for hype and scams. Lu kena scam atau ikut project abal-abal. 2025 itu masih banyak token tipu-tipu, or even rug pull lah, airdrop palsu ataupun influencer palsu. Gameplaynya cukup beda nih sama tahun 2021. Mungkin waktu 2021 banyak token yang naiknya secara organik. Beda sama tahun ini ya. Tahun ini banyak banget yang gue lihat itu cash grab. Artinya ya udah mereka launching token, orang beli, ya udah mereka kelar cuci tangan. Mereka udah dapat duitnya, tokennya gue ora urus kayak gitu ya. Ciri-ciri buat lu ngedetect scam atau project abal-abal, lu bisa lihat yang pertama itu returnnya sangat besar dalam waktu cepat. Contohnya kita bahas ke DeFi deh. Returnnya bisa 20%, 30% dalam setahun. Kalau staking USDT itu jauh lebih gede daripada lu taruh di exchange. Duitnya dari mana? Mereka kasih lu duit itu dari mana 20%, 30%. Lalu yang kedua, nggak ada white paper yang jelas. Entah ini utility tokennya buat RWA kah, buat AI kah, atau ya mereka asal bikin white paper dengan bahasa-bahasa keren, bahasa-bahasa berat, tapi utility-nya nol besar. Terus nextnya nih, developernya itu anonim dan nggak bisa dilacak. Jadi gue lihat nih banyak banget ya, banyak project yang developernya itu nggak ada fotonya, namanya juga nama samaran, ataupun fotonya foto Web3, foto-foto NFT gitu. Jadi ya, ketika lu nggak tahu siapa di balik project ini, gimana cara lo percaya ke project tersebut? Terus tokennya itu naik cuma karena hype, bukan karena fungsi nyata. Maksudnya gimana? Mungkin di Twitter banyak yang bahas, di Instagram banyak yang bahas, di TikTok banyak yang bahas, tapi secara utility itu mereka nggak ada. Mungkin utility mereka itu utility yang dibuat-buat. Mungkin token locknya itu sedikit, terus juga utility-nya sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Jadi lu harus bisa waspadain tipe token seperti ini. Solusinya gimana? Di sini gue bisa rekomendasiin Binance Launchpad buat lu masukin alokasiin dana ke sana, buat ikut project baru yang emang udah disaring sama timnya sendiri, terus juga udah disaring dari segi developernya. Jadi kalau misalnya udah masuk Binance Launchpad, tokennya bisa dipastikan jauh lebih aman dibandingkan dengan token-token yang nggak jelas. Tapi tetap ingat, selalu do your own research dulu sebelum ikutan masuk ke project apapun. Ini kesalahan yang paling terakhir, punya ekspektasi nggak realistis. Lo pikir lo bisa jadi miliarder dalam seminggu dari investasi kripto? Ya mungkin lo delusional lah. Gue bisa anggap lu gila, lu delusional. Modal lu 5 juta mau jadi 1 miliar dalam 1 minggu. Itu namanya lu bukan investasi, itu namanya lu berharap doang. Berharap sama yang namanya token-token micin. Bisa kejadian nggak? Bisa aja. Cuma berapa persen kemungkinannya itu terjadi sama lo? Lu nggak kenal orang dalam, lu nggak kenal developernya, lu nggak kenal influencer yang memang kontrol koinnya. Ya daripada lo punya ekspektasi yang nggak realistis, mending sadar dulu deh. Jadi market itu market berisiko tinggi, tapi kalau lo emang konsisten, terus lo sabar, plus belajar terus, utility crypto, apa itu blockchain, belajar tentang teknis lah di balik blockchain itu, potensi jangka panjangnya sebenarnya cukup gede. Ingat, sustainable growth itu jauh lebih penting daripada sekali profit terus drop lagi. Maksudnya gimana? Lebih mending lu masuk ke Bitcoin pelan-pelan naiknya daripada lu masuk ke meme token yang naiknya cepat, rug pull-nya juga cepat. Oke, itu dia 5 kesalahan trader pemula yang baru mau masuk ke cryptocurrency. Trading crypto itu bisa jadi jalan menuju kebebasan finansial kalau lo tahu cara mainnya. Kesalahan di kripto itu mahal banget ya, apalagi kalau misalkan lu masih baru, terus lu buang-buang duit di kripto itu sayang banget. Tapi kalau lo belajar dari kesalahan orang lain, itu gratis. Jadi jangan sampai lu jatuh ke lubang yang sama dengan trader-trader yang lain. Tips dari gue adalah gunakan exchange buat lo trading harian, tapi tetap hold aset lu di tempat yang aman, kayak cold wallet or even hot wallet. Ingat, not your keys, not your coins. Nextnya, manfaatin fitur edukasi. Banyak banget di YouTube ataupun sosial media buat lo belajar edukasi sebelum terjun ke kripto. Belajarin teknis-teknis basicnya lah, mulai dari cara beli kripto, cara pakai peer-to-peer, cara lu deposit kriptonya itu kayak gimana, cara take profitnya kayak gimana. Belajar dulu lah, baru mulai terjun ke cryptocurrency. Dan yang paling penting, tetap disiplin dan rasional. Itu dia. Kalau misalkan lo udah tertarik sama Binance Academy buat belajar awal-awal, lo bisa klik link di bawah buat daftar Binance. Plus gue kasih lo bonus $3 saat lo udah KYC, dan $3 lagi pas lo udah mulai trading. Jadi lo dapat bonus total $6 dengan belajar doang di Binance dan mulai trading di sana. Mulai sekarang trading itu nggak cuma soal untung, tapi bagaimana cara lo survive di market. That's it. See you in the next video.